Sebelum kita melakukan usaha yang baik, mari kita mulai dengan berdoa agar kita senantiasa diberikan kemudahan. Pembahasan pada kesempatan ini yaitu dinamika pelanggaran hukum. Kalian tentunya pernah mendengar atau melihat peristiwa pembunuhan, perampokan, penganiayaan, pencurian, dan korupsi di media massa atau televisi. Semua perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran hukum. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud pelanggaran hukum? Dan mengapa sering terjadi pelanggaran hukum? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum sering disebut juga perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Semua pelanggaran dalam ketentuan hukum merupakan pelanggaran terhadap aturan agama, dasar negara, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kemudian konstitusi negara, dan norma-norma sosial lainnya, yaitu norma kesusilaan dan norma kesopanan. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan kehidupan. Contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. 3. Ibadah tidak tepat waktu. 4. Menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. 5. Menonton televisi sampai larut malam. 6. Bangun kesiangan. Di lingkungan sekolah, contohnya menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, dan berpakaian tidak rapi serta tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah. Contoh di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mangkir dari tugas ronda malam. Yang kedua, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. 3. Main hakim sendiri. 4. Mengonsumsi obat-obatan terlarang. 5. Melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. 6. Melakukan perjudian dan membuang sampah sembarangan. Contoh di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, tidak memiliki KTP bagi yang sudah memasuki umur. Kemudian yang kedua, tidak mematuhi rambu lalu lintas. Yang ketiga, melakukan tindakan pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. Yang keempat, melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. Kelima, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum. Keenam, merusak fasilitas negara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Pernahkah Anda mendengar atau melihat seorang wasit sepak bola untuk memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran? Apakah kartu merah yang akan diberikan atau kartu kuning? Keraguan-raguan wasit itu merupakan satu bukti penegakan sanksi yang tidak tegas, atau para siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja tanpa adanya sanksi yang tegas. Esok atau lusa pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketidaknyamanan dan ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau tidak ditaati. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Sanksi norma hukum tegas dan nyata. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya dalam pasal 10 KUHP ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara. Hukuman tambahan.
Hukuman tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Sanksi hukum yang kedua adalah nyata. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Keyakinan akan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum harus dibuktikan dengan berpartisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum. 1. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. 2. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. 3. Tidak menyinggung perasaan orang lain. 4. Menciptakan keselarasan. 5. Mencerminkan sikap sadar hukum. 6. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Jadi intinya pada pembelajaran ini, marilah kita patuhi setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Suka atau tidak suka, semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah mengusahakan agar kita senantiasa tertib, teratur, dan mendapatkan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.